Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcastnya IBN Tegal yang punya tagline ramah di lokal, handal di global. Kali ini podcast IBN Tegal bersama tuan rumah podcast Mas Samsul Falah atau biasa dipanggil Bung Samsul Falah. Ini akan mengundang tamu spesial, tamu seorang mahasiswa luar biasa, tamu yang cukup berprestasi, Mbak Vira Adoria Sasa. Ya. Ya, Pak. Terima kasih Mbak Sasa Sama-sama. sudah datang di podcastnya IBN Tegal. Ya, Pak, sama-sama. Nah, jangan grogi walaupun sampean mahasiswa saya, tapi bahwa hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang bagaimana apa yang dilakukan Mbak Sasa dengan sebuah prestasi yang sudah dilakukannya. Nah, alhamdulillah kemarin kita mahasiswa IBN Tegal mengikuti beberapa lomba ya Mbak Sasa ya. Betul sekali. Nah, lomba ini bukan hanya di tingkatan nasional tapi juga di tingkatan internasional. Nah, dan alhamdulillah IBN termasuk salah satu kampus yang ngeborong beberapa juaranya, gitu Pak ya. Nah, kita datengin secara khusus sama sang juara dari IBN Tegal. Mas Sasa, Ya. bisa diceritakan soal bagaimana pengalaman, bagaimana senangnya mengikuti di event apa namanya Mbak? Internasional? ISM 2025. Apa itu? Waduh. Apa itu Mbak? International Summer Mobility and Joint Summer Camp Waduh, 2025. 2025 ya? Iya. Oh, berarti mungkin di tahun 2024 memang sudah pernah melakukan Sudah ya? ada, Alhamdulillah. ya. Sekali lagi informasi selanjutnya, Mbak Sasa ini bukan hanya juara di tingkatan lomba yang tadi, tapi juga Mbak Sasa pernah menjuarai pada tingkatan internasional pula. Yaitu apa ya Mbak? Olimpiade Sains, Pak. Olimpiade Sains. Itu ada dua juara. bidang, ya. Ya, pertama apa? Berarti di 2022 itu Ya. saya bahasa Indonesia Oh ya. meraih medali emas. Oh, medali emas ya. Terus? Terus bahasa Inggris di Ya. tahun 2023 itu Ya. meraih medali perak. Oh iya. Bahasa iya, Indonesianya siap, siap. meraih medali emas juga. Oh iya, wah mantap ini Mas Sasa ini. Ini bisa menjadi motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi di tingkatan apapun, dan kita memang akan membuktikan bahwa kita sekaligus ramah di lokal tapi juga handal di global. Nah, aku yang paling menarik ini Mbak, yang kita fokuskan kepada selain juga Mbak Sasa di Olimpiade Sains ya. Ya. Olimpiade Sains itu juga internasional Pak. Itu nasional, Pak. Nasional ya. Nasional. Oke, saya langsung ngupas ke internasional saja, Mbak. Ya. Nah, kemarin itu di apa? Apa namanya? ISM. ISM ya, Ya. itu siapa saja yang mengikuti apa namanya event tersebut kira Mbak? Itu Monggo, kan berarti diikuti oleh universitas dari dalam negeri Oh, dan iya. juga dari luar negeri. Oke, dalam negerinya siapa saja? Dalam negeri tetangga kita ada UIN Gusdur, Pak. Oh iya, Gusdur. Terus Universitas Kuningan, Kuningan, Unikal, Unikal Pekalongan juga ya? ya, Universitas Semarang dan masih Oh, ada Universitas Semarang juga, USM dan sebagainya ya. Oke, di sana ngapain saja Mbak kegiatan-kegiatannya, dan bahkan mungkin ada beberapa mahasiswa juga yang ikut juga di dalam beberapa lomba selain Mbak Sasa ya? Iya, Ada berapa Mbak? Jadi di perlombaannya itu ada Ya. yang online dan offline. Nah, ya, Kalau terus? online itu dilaksanakan sebelum ISM. Oh iya, Kalau yang offline itu di sana. iya offline di sana. Ya. Kalau Mbak Sasa yang juara itu yang Yang online. online. Kebetulan juaranya apa? Tentang apa? Esai
kearifan lokal. Oh, esai kearifan lokal ini pas juga dengan ramah di lokal. Kita mau ngangkat soal kearifan lokal. Nah, oke. Peserta yang di luar negeri siapa aja, Pak? Luar negeri. Dari Polandia Oh, ada Polandia 2 ada. orang ya. Waduh, berarti sempat berbincang-bincang dengan orang Iya Polandia. betul Pak, karena kita nanti di sana kan ada gamesnya juga Oh, dan kita gitu. benar-benar membaur. Iya, iya. Berarti Mas Asa hafal speak English ya? Ya, speaking English. Nanti kita coba ya bahwa Mas Asa itu juga termasuk salah satu mahasiswa yang handal berbahasa Inggris. Nanti juga akan mengikuti KKN internasional di Singapura atau Malaysia nanti ya Pak ya. Nanti tergantung pilihannya insya Allah. Oke, sedikit cerita tentang esai itu yang dimenangkan Mbak Sasa itu apa? Bercerita tentang apa? Oke, karena materinya kan temanya itu tentang kearifan lokal. Iya. Saya merasa IBN itu kan ada di dekatnya Guci ya Pak. Oh, Guci, ya, ya. Jadi saya mengambil ruat bumi. Oh, ruat bumi. Tradisi ruat Tradisi bumi. ruat bumi. Ya, ya, terus. Itu kan menceritakan bahwa ada satu tradisi yang dilaksanakan di Guci. Itu setiap bulan Suro Pak. Oh, bulan Suro. Ya, ya, terus. Itu ada memandikan kambing kendit Iya, namanya, iya. kemudian ada juga doa bersama Iya, iya, yang iya. kita ambil judulnya adalah harmonisasi antara mistis dan juga sains. Oh, semata harmonisasi antara mistis dan Sains. sains. Lah, gimana maksudnya itu harmonisasi antara mistis dan sains coba? Jadi gini, di Iya. dalam kepercayaan masyarakat Iya, itu iya. biasanya kearifan lokal itu dianggap suatu mistis. Iya. Tapi kita berusaha untuk melihat dari sudut pandang sainsnya. Sains. Gimana maksudnya? Kan Saya penasaran kalau juga. di ruat bumi itu selama bulan Suro tidak boleh menanam. Oh, gitu. Ya, Terus, jadi kita masyarakat itu percaya bahwa kita harus mensyukuri apa yang ada, apa yang sudah diberikan gitu ya hasil iya. panen. Nah, kita melihat sudut pandang bukan dari mistisnya, tapi lebih ke ilmu alamnya, Pak. Ilmu alamnya Iya. ya, saintifiknya. Iya. Gimana? Ilmu alamnya gimana? Jadi tanah itu ketika Iya. sudah selesai dipanen itu Iya. harus diistirahatkan, Pak. Oh, Untuk gitu. iya, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Oh, gitu. Jadi satu, kita dilatih untuk tidak tamak, Iya, ya. ya. Yang kedua, secara ilmu lingkungannya itu lebih baik. Iya, untuk hasilnya. artinya menunjang pada bagaimana siklus untuk mempergunakan ilmu lingkungan sebagai Betul. ruang-ruang pertanian. Iya. Kira-kira begitu ya. Betul. Luar biasa. Padahal itu diimplementasikan di dalam sebuah tradisi Tradisi ruat bumi. ruat bumi. Ya, ya. Dan itu menang. Tenang. Juara satu internasional. Luar biasa ini Mbak Sasa. Oke, yang selanjutnya yang offline tuh, yang offline di sana apa itu? Yang offline kebetulan saya ikut speech contest. Oh, speech contest. Iya. Speech contest itu maksudnya gimana berarti? Pidato berbahasa Inggris, Pak. Nah, itu nih. Kita mau coba ini berpidato berbahasa Inggris. Memang sih di IBN ini penguatan kebahasaan juga dipentingkan ya. Salah Iya. satunya ada beberapa program di lembaga bahasa itu, salah satunya English Club ya Mbak, English Club. Dan kebetulan alhamdulillah ya produknya salah satunya adalah bahasa saya ini. Salah satunya bisa kemudian mewarnai meskipun harapan ya. Dapat juara apa? Oh, kalau speech contest enggak apa, karena Ya. hanya diambil 1 2 3. Waduh, ya tapi ya udah berpartisipasi itu Iya, hebat sekali. Tapi pernah masih ingat nggak soal bagaimana materi yang disampaikan saat mengikuti speech contest, coba Mbak? Jadi dari kelima tema saya Ya. memilih untuk pendidikan karakter di era milenial sekarang. Waduh, pendidikan karakter di Di era milenial. Coba Mbak, materi sedikit aja tentang bagaimana Mbak Sasa dengan kelincahan bahasa Inggrisnya itu kemudian menyampaikan di depan Dewan Juri. Coba Mbak. Coba, Sampaikan Mbak. Iya, materinya. disampaikan. Gak apa-apa, sedikit aja kalau masih ingat. Coba Mbak. Paling pembukanya Pak. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Honorable the judges, they're my
friend this speech contest, my lovely brother and sister. First of all, let's thank Allah the Almighty, for He has been giving us mercy and blessing. We can attend this meeting without any obstacle in this happy blessed time. Waduh, terima kasih. Udah mencerminkan Mbak Sasa dengan kepedean, kepercayaan diri atau confidence-nya bisa berbahasa Inggris luar biasa. Ini yang kemudian memang di IPN ini juga menciptakan seorang mahasiswa yang handal di global pula. Nah, cukup senang ya Mbak di sana ya Mbak? Senang Pak, lebih karena kita kan di sana dapat pengalaman yang mungkin belum kita dapat. Siapa pernah kenalan dengan? Kayaknya sih pernah kenalan dengan seorang ganteng India. Coba Mbak, namanya siapa aja waktu itu? Kalau dari India ada 2 ya Pak. Ya, namanya siapa itu? Srijan. Oh, dan itu berkenalan ya? Kontak-kontakan nggak sekarang? Orang yang pertama kali saya kenal malah. Waduh, orang yang pertama saya pengen kenal. Tuh, terus Swijen ya? Iya, Srijan. Itu sempat berkomunikasi? Sempat berkomunikasi. Lewat bahasa India? Enggak. Bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris ya? Oke. Terus siapa lagi? Ada dari Thailand. Oh, Thailand. Ya kebetulan dekat juga dengan saya ya. Iya, kan bahasa Thailand bisa juga Melayu. Iya, kebetulan saya di sana juga diajarin, Pak. Oh, coba salah satu yang diajarin satu gimana? kata yang diajarin itu orama. Orang mangan. Oh, bukan, Pak. Itu artinya ganteng banget. Wah, orang ganteng banget. Iya. Memang laki-laki juga ya. Oh, itu cowok perempuan. Ya? Kalau dari Thailand dua-duanya perempuan. Oh, gitu. Kayaknya ada dari Polandia juga ya. Dari Kenya, Ghana, di Filipina. Oke. Dan beberapa memang mahasiswanya bukan Mbak Sasa saja, ada Mbak Savana, ada beberapa yang lain. Ada berapa orang dari IPN ini? Jadi seluruhnya itu kalau dari IPN hanya 2. Tapi untuk seluruh pesertanya dari lokal maupun yang dari Inter itu ada 40. 40 ya, luar biasa ini. Oke, ini menarik sekali dan akan menjadi motivasinya adik-adik kelas kita, prestasi yang sudah dilakukan oleh Mbak Sasa ini. Tapi menurut Mbak Sasa ini kembali kepada ini, seharusnya IPN itu dalam konteks membangun universitasnya, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kampus sehingga terus grow up, terus tumbuh dan terus menjadi mercusuar di Jawa Tengah. Coba harapannya ya, saya harap semoga kedepannya IPN itu lebih ada khusus gitu Pak, khusus untuk gimana? Pengkhususan supaya kita itu anak-anak itu lebih dikhususkan untuk keahliannya. Oh gitu. Ya. Jadi biar terarah gitu kan. Lah kan udah kan, misalnya Mbak Sasa guru PAI yang hebat akan menjadi guru PAI. Tapi di luar itu di luar daripada itu. Kemampuan itu ya. Ya kan guru penggerak kan bukan hanya pada hard copy-nya, tapi hard skill-nya, tapi soft skill-nya. Betul. Soft skill-nya ini yang mau diarahkan gitu ya. Iya, betul. Oke, itu luar biasa dan kita pastinya bangga sekali lagi atas nama kampus IPN terhadap mahasiswa yang mau ikut berperan, berpartisipasi dalam membanggakan atau mengamplifier, menyuarakan apa yang menjadi prestasi-prestasi kampus IPN Tegal. Sekali lagi kita dari kampus IPN Tegal, nanti Pak Rektor juga beberapa flyer udah luar biasa. Bahkan saya itu dua hari masang flyer ucapannya Mbak Sasa ini. Ya, tapi jangan berbangga diri ya Mbak ya, jangan berbangga diri, tapi tetap pengen belajar, pengen melakukan hal yang luar biasa sekali. Mbak, sekali lagi, apa yang akan dilakukan dalam posisi Mbak Sasa hari ini sebagai mahasiswa? Apa pengen kemana dan sebagainya? Coba Mbak. Kalau saya sih lebih ingin mengupgrade diri saya ya. Oh iya, gimana upgrade? Ya karena saya pengennya IPN itu lebih dipandang lagi gitu. Waduh, mantap. Iya, dengan kemampuan dan apa yang saya miliki, saya berusaha untuk mendedikasikan itu untuk IPN supaya IPN itu lebih
bersinar lagi gitu. Waduh, jadi terharu saya. Apa? Mengupgrade dalam bentuk apa Mbak Sasa? Ya Misalnya, kemampuan saya. kemampuan misalnya English Englishnya. conversation-nya, kemudian nanti dan sebagainya gitu ya. Mungkin partisipasi juga di dalam perlombaan-perlombaan yang lain. Iya. Tapi saya boleh usul gak? Iya, itu menarik itu kalau isai yang juara 1 itu bisa dikembangkan dan bisa menjadi buku. Oh, Waduh, nanti kerjasama dengan saya boleh. Saya juga termasuk salah satu penulis tentang Islam dan lingkungan hidup. Nah, bahasa saya itu belum diajar saya karena waktu ada mata kuliah Islam dan lingkungan hidup itu bahasa saya kayaknya udah semester 6, padahal mulainya udah semester 2 sama semester 4 ini udah mulai. Nah, ini menjadi menarik ini kalau kemudian menjadi satu follow up essay yang tentang tradisi-tradisi ruang bumi ini kemudian dijadikan sebagai sebuah pendekatan yang bukan hanya kebudayaan tapi juga saintifik. Itu tadi ternyata ruang bumi pimen ngandegna apa memberhentikan proses nandur apa proses penanam itu juga dibutuhkan oleh bumi. Supaya apa? Supaya tanahnya kan ini Pak, biar ada siklusnya sih Pak. Iya, ada siklusnya dan panennya akan lebih maksimal. Itu di saintifiknya begitu ya. Betul. Padahal orang tua mbiyen ke orang pokoknya bersyukur orang bumi selamatan kayak gitu. Dan itu luar biasa ternyata. Oke, itu apa yang perlu disampaikan lagi Mbak Sasa? Cukup apa? Ya, mungkin atau itu mau aja. menutupnya dengan sebuah pantun bahasa Inggris atau coba Mbak kita pengen diberikan sebuah kenal-kenalan Mbak Sasa tentang harapan tentang podcastnya saya kepikirannya Mbak Sasa dan itu berbahasa Inggris coba kayak apa? Mungkin lebih ke IPN ya? Iya, IPN monggo. Okay, IPN Tegal is one of the quality university. One of the slogan is friendly at the local and skill in the global. Betul ya Pak ya? The skill and the global. Okay. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Sasa, luar biasa. Oke, saya lanjut Mbak Sasa tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sana itu seperti apa yang saya itu? Coba Mbak. Iya. Coba. Yang di ISM 2025 itu Ya. berarti kita berangkat hari Rabu ya? Iya. Hari Rabu ya, tanggal 24 Ya. gitu ya. Itu di sana kita datang transit dulu Pak. Iya. Transit, kemudian opening ceremony, upacara pembukaan, terus setelah upacara pembukaan langsung persiapan untuk yang offline. Yang offline. Ya, pertama speech contest dulu, saya Iya. dulu ya. Kemudian setelah itu selesai dilanjutkan dengan best kostum tradisional. Oh, ada ya best kostum tradisional Mbak Savana dari sini Mbak Savana. Oh, menang nggak? Enggak. Oh, nggak menang. Tapi udah berpartisipasi udah bagus. Terus? Iya. Setelah selesai perlombaan, terus kita pergi ke mangrove Pak. Oh, ada mangrove. Iya. Di pantai berarti. Di pantai, di sana diajarkan bagaimana cara menanam mangrove, Oh, kemudian gitu ya. praktek secara langsung juga. Iya, bagaimana mencintai laut dan sebagainya biar Betul. tidak abrasi dan sebagainya ya. Iya. Oke, terus selanjutnya penutupan? Enggak, hari pertama itu kita istirahat Iya, full iya, ya, full. free time sampai malam, terus paginya kita bertolak ke acara berikutnya. Iya, apa? Itu pengenalan kampus di UPS. Oh, ada di UPS ini. Iya. Oh iya terus. Jadi semua fakultas yang ada di sana itu memperkenalkan bagaimana. Oh, gitu. Dan- Termasuk Mbak Sasa memperkenal IBN. Enggak, jadi di sana itu sebetulnya perkenalan fakultas sekaligus materi. Oh Iya. iya oke. Karena di Lanjut. sana ada materi penulisan karya tulis ilmiah. Oh, di sini juga ada kan karya tapi tulis versi ilmiah. bahasa Inggrisnya begitu kan. Oh iya. Versi bahasa Inggrisnya. Terus? Setelah di fakultas selesai kita pergi ke Desa Bengle. Desa Bengle untuk batik. Pak. Iya. Melihat bagaimana proses pembuatannya. Iya. Setelah dari sana ke pabrik teh Oh, Sosro. berarti beberapa mahasiswa luar negeri juga akhirnya bisa mengunjungi Mengunjungi itu. Bengle, mengunjungi pabrik teh Pabrik Sosro teh, dan iya. sebagainya ya.
yang ada di Tegal di sini ya. Oke. Setelah dari Sosro kita ke Gucci. Oh, Gucci Gucci. Forest. Iya. Pada ini nggak mandi? Berendam itu. Waduh, para bule-bule pada berendam. Iya. Oke, menarik. Bahan itu mengeksplorasi kekayaan yang ada di Tegal juga ya. Iya. Pas juga ngupas tuntas seputaran Tegal ini salah satunya. Oke, Mbak. Selanjutnya Mbak Sasa itu pernah ikut yang pendidikan karakter itu apa ya, Mbak? Speech Yang itu? contestnya. Nah, Iya. itu gimana speech contestnya? Grogi dan luar biasa dan menimbulkan motivasi nggak kira-kira waktu itu? Pasti grogi ada ya Pak, manusiawi itu. Iya. Karena satu, kalau mungkin di kampus kan hanya dilihat oleh Pak Rektor Iya, begitu iya. ya. Kalau di sana kan yang melihat dan jurinya itu dari luar negeri. Iya, dari mana aja? Dari Mbak? Malaysia. Oh, Ada Malaysia. satu dari Malaysia. Yang menang siapa, Mbak? Yang menang itu dari Jepara Pak. Dari Jepara? Iya. Oh, dari Indonesia? Dari Indonesia. Oh, ngangkat soal apa? Itu tentang aplikasi yang kecanggihan sekarang. Kecanggihan apa teknologi sekarang kira-kira begitu ya. Oke. Coba masih ingat nggak pendidikan karakter dan menceritakan tentang apa dan sekilas bahasa Inggrisnya ya bagaimana conversation-nya, Jadi di kontesnya? speech contest saya itu diawali dengan teknologi yang bertransformasi. Kalau di teks saya itu kan technology has transformed the world. Ya. Kemudian menjelaskan bahwa pemuda sekarang itu mahir dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan teknologi, tetapi dia tidak punya etika yang baik. Jadi we see young people who are tech savvy but we cannot gitu Pak. Ya mungkin kurang lebihnya menceritakan bahwa generasi muda saat ini itu mahir, tapi dia untuk di karakter itu minus nilainya. Iya. Ya, gitu. Etikanya kurang, Iya, tapi mahirnya luar biasa. Mahirnya luar Maka biasa. perlu adanya pendidikan karakter yang ditanamkan gitu. ya apa konsep pendidikan karakter yang ditanamkan tuh seperti Itu apa? dari keluarga. Jadi kita iya. semuanya itu harus punya tanggung jawab, merasa tanggung jawab, terutama dari diri kita sendiri gitu. Iya. Kemudian orang tua, guru dan orang-orang di sekitar masyarakat itu harus sadar bahwa generasi muda yang di sekitar itu perlu dituntun dan diarahkan gitu supaya tidak terjerumus karena kecanggihan teknologi yang ada. Iya, sekarang kan tuh kan banyak teknologi kalau tidak dipergunakan sedemikian rupa akan menyengsarakan, tapi kalau dipergunakan itu luar biasa. Luar biasa. Ibarat pisau kalau dipergunakan dengan hal yang buruk maka akan terjadi keburukan dalam dirinya, tapi kalau dipergunakan dengan manfaat ya akan memanfaati pada dirinya. Gitu ya. Iya, Coba Mbak, aku penasaran bagaimana Mbak Sasa itu melafatkan secara fasih gitu kan conversation English-nya itu tentang pendidikan karakter sehingga pemirsa tahu tentang pendidikan karakter dalam ya mungkin masyarakat kita atau pemirsa kita akan membaca dengan konteks English conversation ya coba. Sekilas aja ya. Sekilas aja. Nggak apa-apa. Soalnya kalau cerita semua kan banyak, Pak. Iya. Okay. Technology has transformed the world. Information moves in second, and the virtual world has become a new social stage. However, behind the glamour of the digital age, we face a major challenge: the erosion of character. We see young people who are tech savvy but weak candidates. They are skilled at expressing opinions but crude in their speech. This is the paradoxical phase of the digital generation, technically intelligent but morally lost. Okay. But moral laws Moralnya canggih dalam menggunakan teknologi, Teknologi. tapi but moralless Iya. atau kehilangan moralnya. moralnya. Nah ini sehingga perlu adanya pendidikan karakter. Iya. Nah ini yang memang menjadi catatan kita bahwa kita di IPI juga terus menggali bagaimana pendidikan karakter itu, bahkan ada beberapa mata kuliah yang khusus
membicarakan atau mengurai tentang pendidikan karakter, sehingga ketika mahasiswa menjadi guru akan bisa mengajarkan pendidikan karakter di SMA-nya masing-masing. Yang terakhir, Mbak Sasa, enggak yang terakhir ding. Pokoknya ada lagi tentang, saya penasaran dengan itu apa tadi yang paper atau isainya Mbak Sasa tentang ruat bumi. Sekarang ada lain nggak tentang selain ruat bumi itu? Sebetulnya bukan ada lain ya Pak, tapi di dalamnya ruat buminya. Yang menjadi fokus kita utama itu di penggunaan kemenyan. Waduh, kemenyan. Berarti bahas kemenyan. Berarti isainya tetap membahas kemenyan ya? Iya. Kan mistis Pak. Mistis kan itu saya teringat wakil presiden kita itu bukan hanya hilirisasi nikel, tapi hilirisasi kemenyan. Nah ini apakah sama atau enggak ini dengan coba kayak apa? Jadi di masyarakat itu dipercaya bahwa kemenyan itu bisa memanggil roh-roh leluhur. Roh-roh leluhur. Iya. Tapi kita berusaha melihat dengan kacamata kita ya. Kacamatanya apa? Kacamata kita sebagai orang muslim juga ya gitu Mas. Muslim, ya. Dan kembali lagi kepada judul kita bahwa secara sainsnya ya. Kemenyan itu kalau masyarakat kan tadi untuk memanggil ya. Kalau kita merasionalisasikan bahwa semua doa yang kita panjatkan itu kan naik ke atas. Vertikal. Nah, kemenyan itu kan asapnya ke atas, Pak. Dengan asapnya ke atas itu ada harapan bahwa doa kita itu ke langit. Dan mustajabah lah. Diharapkan dengan doa tadi yang ke langit itu dikabulkan. Filosofinya begitu ya. Iya, betul. Kemenyan itu kebulnya itu ke atas, bukan ke bawah. Kayaknya lah kebul sih ke bawah ya. Ada kebul ke atas semua. Tapi ya itu bagian dari filosofinya orang Jawa. Tapi penasaran satu lagi, gimana cara sains itu? Maksudnya gimana? Kemenyan dalam perspektif sains itu. Iya, itu tadi kan disangkut pautkan dengan ilmu pengetahuannya, Pak. Kalau masyarakat kan secara mistis untuk roh, sedangkan di ilmu pengetahuan kan tidak ada roh begitu, Pak. Lebih ke bagaimana kita merealistiskan itu. Merasionalkan. Lah, merasionalkan dengan cara itu tadi. Bahwa kita berdoa kan kemenyan itu dianggap untuk alatnya, sarana untuk berdoa di ruat bumi itu. Oke lah, apa yang menjadi pemahamannya Mbak Sasa ya begitulah mahasiswa. Nggak apa-apa, nggak perlu saya debat dan nggak perlu saya tentang, ini nggak ada masalah. Tapi udah luar biasa, saya cukup salut pemahaman tentang bagaimana kontekstualisasi tradisi yang ada di sini, tentang ruat bumi, tentang kemenyan dan sebagainya. Ada satu lagi sebenarnya. Iya, apa? Satu lagi nggak apa-apa boleh. Ini menarik juga. Di ruat bumi itu kan dimandikan di pancuran 13. Iya. Kambingnya. Di pancuran 13 yang ada di Kucing. Karena dianggap angka 13 itu sial. Sedangkan secara ilmu pengetahuannya dan secara kita orang muslim ya, satu itu yang satu hanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh ada yang menandingi kan, betul Pak? Betul. Kemudian angka 3 itu kita melihat bahwa orang ketiga itu kan setan, Pak. Kalau kamu berduaan, orang ketiga adalah setan. Jadi supaya kita jangan memiliki sifat yang buruk. Seperti setan. Iya wis karepmu wis. Tapi ya udah bagus. Luar biasa. Emang itu bisa diambil dari mana itu pengertian yang begitu, apa menerjemahkan sendiri? Saya menerjemahkan sendiri. Cuma menerjemahkan ada. Tapi enggak ada masalah, itu bagus. Biasanya memang hotel-hotel kamar 13 atau lantai 13 itu serem gitu ya. Horor dan sebagainya. Makanya kita 1 dan 3. 1 adalah Esa, ya kan? Tuhan Maha Esa, kira-kira begitu. Yang 1, walaupun 1 bukan Esa, kira-kira begitu. Tapi ya itu pengertiannya Mbak Sasa, nggak ada masalah. Oke, terima kasih untuk podcast hari ini. Podcast IBN Tegal, ramah di lokal, handal global. Awal kita memang banyak kekurangan kesana sini, tapi insya Allah kita akan terus memperbaiki sebuah kesempurnaan dari podcastnya IBN Tegal. Tunggu tamu-tamu dan kejutan selanjutnya. Dari saya
podcast IBN Tegal, tuan rumah podcast Samsul Fala. Sekian, ramah di lokal, handal di global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.